selamat siang. Saya Ellen Diana Lumbang, CGP Angkatan 10, Kabupaten Labuhan Batu Utara dari SMA Swasta Sultan Hasanuddin. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas modul 31, yaitu pengambilan keputusan oleh pimpinan pada saat mengambil keputusan yang mengandung dilema etika dan atau bujukan moral. Selamat siang Bu Siti. Siang. Ya, Ibu apa kabar? Sehat walafiat. Iya, Ibu. Nah, hari ini saya boleh ya Bu bertanya-tanya kepada Ibu tentang beberapa hal. Dalam hal ini adalah bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Boleh ya Bu ya? Saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Oke, silakan. Ini Bu Ibu, pastilah ya Bu, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, sudah sering Ibu mengambil berbagai keputusan. Nah, pertanyaan saya Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi apakah keputusan atau kasus-kasus itu adalah merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau menurut saya bisa tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus yang pernah terjadi, siswa kami yang terlambat, tapi saya perhatikan siswa itu punya niat untuk sekolah, untuk belajar, tetapi mungkin masalah pribadi dia di rumah itu juga jadi pertimbangan kami. Untuk siswa yang berkelahi dengan masalah-masalah yang sepele itu juga akan kami selesaikan dengan musyawarah, juga dengan adil, supaya tidak menjadi dilema buat saya dan si siswa. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Ya Bu, ya baik. Jadi yang kedua Ibu, saya mau bertanya, selama ini Bu, bagaimanalah cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau masalah itu biasanya saya lakukan, saya bermusyawarah dengan tim. Kemudian kami diskusikan masalah itu dengan hati-hati supaya keputusan yang kami ambil itu tidak berdampak kepada orang lain, juga buat sekolah kita. Setelah diskusi itu kami musyawarahkan, kita ambil mufakat, saya juga akan berpikir beberapa waktu apakah cocok untuk diambil keputusan ini atau tidak. Itu nanti kami harus sudah sepakat semuanya, maka akan kami sampaikan ke mereka. Oke, baik ya Bu, ya benar ya. Jadi ada dulu musyawarah dan mufakat ya Bu ya. Iya, supaya bisa adil, bisa mereka juga terima hasil keputusan sekolah. Jadi ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini ya Bu, ketika Ibu mengambil keputusan yang adalah kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah apa yang biasanya Ibu lakukan? Awalnya biasanya yang kami lakukan, kami kumpulkan informasi dari beberapa siswa dulu, kemudian kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Setelah itu akan kami diskusikan untuk mempertimbangkan apakah masalah ini bertentangan atau tidak. Setelah itu keputusan sudah diputuskan, maka kami akan melanjutkan membuat rencana-rencana selanjutnya. Benar ya. Jadi tadi ada beberapa langkah ya untuk Ibu bisa mengambil keputusan. Masih ada 4 pertanyaan lagi, boleh ya Bu ya? Ya, silakan.
Nah, pertanyaan yang berikutnya Bu, hal-hal apa sajalah yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif, yang paling tepat begitu. Biasanya kami membuat keputusan yang efektif adalah melibatkan berbagai orang. Kemudian proses keputusan kami komunikasikan dengan jelas dan transparan, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil itu sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip sekolah. Ya, hebat sekali Bu. Nah, yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu. Wah, kalau tantangan itu banyak Bu. Ya, bisa jadi dari luar, bisa jadi juga dari orang tua, dari masyarakat. Tapi itu semua kami lakukan. Harus dengan hati-hati, kami putuskan keputusan itu dengan tepat, walaupun sulit bagi kami, pihak sekolah maupun guru, itu semua kami lakukan supaya bisa diterima orang tua siswa atau masyarakat, semuanya menerima dengan baik dan setuju dengan keputusan kami. Semua harus kami lakukan dengan hati-hati. Itulah Bu, selama ini kami jalankan. Hebat sekali Ibu. Nah, jadi kalau misalnya Ibu ada terjadi masalah seperti itu ketika Ibu menyelesaikan kasus tersebut, kira-kira Ibu langsung selesaikan hari itu atau Ibu harus mencari jadwal tertentu untuk bisa menyelesaikan kasus itu? Ya, biasanya saya berusaha secepat mungkin agar masalah ini tidak tambah melebar, tidak tambah meluas. Kami langsung membentuk tim, kami diskusikan masalah ini, kemudian kami ambil langkah-langkahnya. Secepat mungkinlah kami laksanakan supaya masalah ini bisa segera tuntas dan tidak melebar, dengan catatan kami semua tim, baik guru, semuanya harus berhati-hati untuk mendiskusikan masalah ini. Jadi biasanya Ibu dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu sebisa mungkin Ibu selesaikan dalam waktu yang dekat gitu ya Bu ya? Cepat, ya, kami nggak perlu lagi menunggu-nunggu. Kalau memang bisa segeralah diselesaikan secepatnya supaya tidak tambah melebar dan meluas kemana-mana. Mungkin yang berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak orang atau ini nih yang membantu saya menyelesaikan kasus ini? Oh, ada Bu. Saya di sini nggak bisa bekerja sendiri. Semuanya itu ada tim, terutama guru-guru kita semuanya Bu. Itu paling berjasa membantu semua masalah demi nama sekolah. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan cepat oleh tim kami atau guru-guru di sini, maka kami akan minta bantuan dari pengelola di luar atau yayasan untuk menyelesaikan masalah ini. Semuanya itu kami kerjasama, segalanya agar proses masalah itu tuntas, selesai dengan baik dan diterima oleh semua pihak. Ya, jadi yang membantu itu adalah tim Ibu ya, beserta dengan guru-guru Ibu yang ada di sekolah ini. Pertanyaan terakhir Ibu. Nah, dari semua yang Ibu telah jelaskan tadi, yang telah Ibu sampaikan tadi, itu merupakan pembelajaran. Nah, untuk Ibu sendiri, pembelajaran apa yang Ibu dapat atau petik lah ya, ketika dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Saya selalu berhati-hati Bu, saya selalu
mencari informasi, kemudian mendengarkan dari berbagai sumber, baik guru, orang tua, di lingkungan, kemudian semuanya itu kami putuskan bersama dengan situasi. Berdasarkan keputusan itu kami ambil agar keputusan yang kami ambil itu semua bisa adil, bermanfaat bagi sekolah, guru, dan dari semua pihak. Oke, terima kasih. Jadi sudah banyak lah ya Bu pengalaman Ibu yang saya dengarkan tadi, sungguh sangat baik sekali. Semoga sekolah yang Ibu pimpin ini makin baik ke depannya. Kami juga guru-guru bisa menteladani apa yang sudah Ibu perbuat dan semuanya kita lakukan untuk kebaikan dan keberpihakan kita terhadap murid. Sekali lagi Bu, terima kasih. Sukses untuk Ibu, sehat selalu. Amin, sama-sama Bu. Semoga semua guru sukses, terutama sama Sultan. Demikianlah wawancara singkat saya dengan pimpinan sekolah di mana saya bertugas, yaitu SMA Swasta Sultan Hasanuddin dengan Kepala Sekolah Ibu Lin Setik SAG. Terima kasih. Salam guru penggerak. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Ellen. Siapa dulu? Apa kabarnya Pak? Nah, itu gimana kabarnya? Sehat juga Pak. Ini Pak, saya ada tugas dari calon guru penggerak. Saya ini masih calon guru penggerak angkatan ke-10 Pak. Jadi dalam minggu satu kami ditugaskan untuk mewawancarai pimpinan sekolah. Dalam hal ini bagaimana pimpinan sekolah mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Boleh hari ini saya tanya-tanya dengan Bapak? Boleh. Yang pertama Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bimbingan etika atau bimbingan moral di sekolah Bapak? Jadi sebelum dikualifikasi itu mengambil keputusan antara benar, tapi menyangkut kepentingan publik juga. Jadi ada kepentingan lain yang harus diselesaikan, sementara masalah tersebut itu benar, harus diputuskan secara benar. Sementara rujukan moral itu kan yang jelas-jelas sudah salah, tapi tetap harus dianggap benar. Jadi dalam mengambil keputusan seperti misalnya siswa yang berbuat misalnya pembulian, pelecehan gitu. Jadi menurut ini sebenarnya masuk dalam tahap sudah dibina, sudah di restitusi gitu. Tapi ternyata tidak mendukung pola hasil. Akhirnya kita harus memutuskan untuk memindahkan siswa tersebut dari sekolah. Tetapi di satu sisi dia sudah kelas 12 yang akan kembali di kamar. Jadi kita tetap harus berdiskusi dengan guru, ambil sisi positifnya, sisi baiknya, kita diskusikan bersama. Dan akhirnya mengingat dia sudah kelas 12, masalah-masalahnya masih bisa dipertimbangkan, masih bisa diajak berkeluar. Akhirnya kami tidak mengeluarkan siswa tersebut. Jadi yang sering terjadi ya, kalau masalah pendidikan moral, misalnya murid ini mencuri karena dia anak pejabat, kita kan artinya jangan lah, nanti orang tuanya gimana gitu. Tidak, kita tetap harus memproses dia, dengan orang tua, walaupun orang tuanya seorang pejabat atau publik. Gitu. Ya, jadi memang masalah ini masalah yang sangat sering terjadi di sekolah yang menjadi dilema bagi pimpinan Pak ya. Yang kedua Pak, saya juga ingin bertanya, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dalam hal itu? Ya, tentu saja kalau sudah menyangkut sudah benar, ya, tapi mengandung nilai-nilai kebajikan. Otomatis ini saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus membuat rapat dewan guru.
apapun keputusannya itu adalah keputusan sekolah. Jadi kita kolaborasi, berdiskusi dengan rekan guru untuk memutuskan sesuatu hal yang sifatnya seperti ini. Lalu kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan itu, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan? Misalnya saya dulu cari letak masalahnya dulu di mana, lalu langkah-langkah selanjutnya saya mungkin berkoordinasi dengan rekan-rekan guru atau guru BK pihak-pihak yang mengetahui persoalan tersebut, lalu kemudian kita ngambil nilai-nilai kebaikan apa yang dilanggar, apa yang salah dilakukannya, dan kita bisa memutuskan membawanya ke dalam ranah diskusi forum dulu. Jadi langkah-langkah prosedur yang Bapak lakukan yang pertama itu tadi jelas harus berdiskusi dengan rekan guru ya Pak ya. Yang berikutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang Bapak rasa yang paling efektif ketika Bapak mengambil keputusan yang dalam hal ini adalah merupakan kasus dilema etika? Bisa spesifik contohnya bagaimana? Ya, misalnya dilema etika ya Pak, misalnya seperti yang saya katakan tadi, ada anak yang harusnya kita keluarkan karena dia melakukan pelanggaran berkali-kali di sekolah, tetapi akhirnya Bapak tidak mengambil keputusan itu karena memikirkan hal lain, misalnya menyangkut masa depan si anak. Kira-kira hal-hal apa yang paling efektif lah yang bisa Bapak lakukan? Yang paling itu ya mengetahui letak masalahnya dulu, dan keputusannya harus sudah tepat dulu. Lalu kita lihat nilai kebaikan yang ada. Jadi memang harus mengetahui duduk masalahnya dulu, lalu lihat semuanya masalahnya secara jelas, lalu diputuskan. Kita harus berdiskusi juga dengan rekan guru. Ini ada beberapa pertanyaan lain masih bisa Bapak ya. Pertanyaan yang berikutnya itu Pak, selama ini kan pasti Bapak mengalami tantangan lah ya dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema. Bisa saya tahu Pak kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Kadang tantangan itu ternyata bukan moral, bukan dilema etika sebenarnya. Yang benar-benar salah dan memang tidak ada nilai kebaikan dalam yang pandangan-pandangan positif sehingga kita dapat mengatakannya dilema etika. Memang itu bukan moral, memang salah. Salah itu Pak ya. Jadi sekali guru-guru mungkin kurang mengerti membedakan mana dilema etika, mana dilema moral. Kalau misalnya mana yang lebih sulit Bapak mengambil keputusan ketika kasus itu adalah dilema etika atau bukan moral? Dilema etika. Kalau bukan moral sudah jelas. Dilema etika memang sudah salah tapi kita memikirkan hal-hal lain gitu ya. Misalnya kita misalnya siswa ini bandar, kita mau berhentikan sekolah tapi kita dia nggak punya orang tua. Itu sekolah Yang berikutnya Pak, ini di sekolah Bapak ini ya, misalkan ada masalah begitu terjadi dalam menyelesaikannya, apakah Bapak langsung hari itu atau Bapak akan menjadwalkan minggu depannya lagi? Ketika terjadi satu kasus dilema etika di sekolah Bapak, apakah Bapak langsung inisiatif menyelesaikannya hari itu atau harus membuat jadwal dulu untuk penyelesaian? Apakah Bapak memungkinkan begitu hari itu? Kalau keputusannya kan nggak boleh langsung gitu kan, kita harus mungkin bagian-bagian aspek. misalnya kan di sekolah ada
koordinasi dulu dengan guru-gurunya. Guru-gurunya ada di tempat, jadi bisa langsung kita eksekusi. Koordinasi itu dengan BB ya Pak ya. Itu dulu kan. Lalu kalau tidak memungkinkan, kita akan ke orang tua, ke pihak yang wajib semua bisa dilakukan. Nah, dua lagi Pak boleh ya Pak ya. Dan Lagi tidak ya Pak. Dan ini Pak pertanyaan saya yang berikutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema sosial yang berlaku yang ada di sekolah Bapak? Seseorang atau faktor-faktor apa kira-kira yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema itu Pak? Dari pengalaman yang sudah ada, kita bisa tahu bahwa itu sudah mempermudah kita menentukan mana yang dilema etika dan selanjutnya jika hal tersebut menyangkut kepentingan banyak orang, menyangkut masa depan, dengan hal-hal yang penting dalam hidup berlangsungan seperti itu, kita harus berkoordinasi dengan orang sekolah, etika, atau dengan guru-guru untuk menyelesaikan masalah. Memang harus secara kolaboratif. Bukan cuma saya putuskan sendiri. Walaupun memang diputuskan kepala sekolah penunjunya seorang begitu, tapi tetap itu masih keputusan dari guru dan diputuskan melalui. Pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika? Sudah banyak tuh Bapak cerita ya, saya apresiasi Bapak. Nah, sekarang dari semua hal yang telah Bapak ceritakan tadi, yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak bisa mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Jadi kita harus sekarang dengan kondisi sadar, tidak boleh emosi, dan harus duduk bersama identifikasi masalah ini. Jadi kita harus mempelajari kasus-kasusnya dulu, masalahnya apa dulu. Memang di depan kita, pasti kita harus dari diskusi harus yang harus kita pertimbangkan sebelum memutuskan masalahnya mau dibuat apa. Oke baik Pak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Saya punya banyak pengalaman baru dari cerita Bapak. Semoga Bapak sukses terus di sekolah Bapak ini, dan anak-anak Bapak juga menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan harapan kita semua sebagai guru. Sekali lagi terima kasih Kak untuk waktu ini. Selalu lulus dari guru gerak. Terima kasih. Angkatan berapa? Angkatan 10 Pak.